Jalan Pangeran Diponegoro 1A. Inilah 98 FM Purnama Sidi Wonosobo. Mencerahkan, inspiratif. Teman-teman yang akhwat, jadi dalam Islam itu nafkah lahir itu adalah nafkah untuk hidup, bukan untuk gaya-gayaan ya. Kalau untuk gaya-gayaan, hijab berapa Pak Ustadz? Jilbabnya 200.000, gamisnya 300.000, berarti 500.000. Belum lagi mansetnya 15.000, berarti 515.000. Kaos kakinya 15.000, 530.000. Enggak, itu enggak termasuk, enggak include. Yang nafkah dalam Islam dimaksudkan adalah nafkah secara dia bisa hidup untuk makan dan minum. Lah untuk berpakaian gimana? Nah itu dibahas pada bab seorang suami manakala membeli pakaian dia harus juga membelikan pakaian buat istrinya. Nggak boleh enggak. Jadi suami kalau berpakaian membelikan pakaian istrinya. Nah sekarang nafkah batin. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, nafkah batin dari suami harus dilakukan. Dan istri nggak boleh menolak. Kata Nabi yang mulia SAW, siapa seorang istri yang dipanggil suaminya untuk keranjang, untuk beribadah di ranjang, kemudian dia menolak, maka malaikat melaknatnya sampai suaminya ridho. Kapan suaminya ridho? Seperti itu juga malaikat datangkan ridhonya. Kapan suaminya nggak ridho, maka wanita itu akan terus dilaknat. Dan satu-satunya ibadah, yang itu ibadah yang sangat besar pahalanya, kata Nabi yang mulia, fi but yahadikum sodakoh, di kemaluan kalian terdapat sodakoh. Sahabat itu nanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna imra'ah bisyahwatin kana lahu ajr. Ya Rasulullah, emang kalau kami datengin istri-istri kami, terus kami beribadah dengan istri-istri kami, ibadah pernikahan itu kami panen pahala yang besar? Rasul jawabnya keren banget. Idza wada'aha fil haram kana alaihi wizr, kalau kamu taruh kemaluanmu pada tempat yang salah, kamu dapat dosa besar enggak? Kata sahabat, iya ya, zina itu kan dosa besar. Kata Nabi, idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Begitu kalau kamu letakkan ibadah pada tempatnya kepada istri, kamu panen pahala yang besar. Jadi ibadah yang panen pahala yang besar luar biasa adalah ibadah nafkah batin buat orang yang sudah menikah. Itu diantaranya. Terus yang ketiga, KDRT laki-laki nggak boleh memukul wajah sehingga menimbulkan bekas di pipi istrinya, nggak boleh. Dorban, dalam hadis begini, kalau seorang suami mau ngingetin istrinya, dorban ghaira mudarbin, pukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Antum bayangin deh, diksinya tuh keren banget. Pukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Diapain pukulan yang tidak menyakitkan? Diapain coba? Pakai lidi pakai lidi sakit. Pakai apa? Pukulan yang tidak menyakitkan. Jadi istri kita kalau salah itu pukulan, disuruh kita memukulnya tapi dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Caranya diapain? Coba. Diapain? Mas Fajar, diapain Mas Fajar? Ayo Mas San, diapain Mas San? Dipukul pelan. Pukul pelan sakit nggak perempuan? Hah? Sakit nggak? Kamu nih? Sakit nggak? Tetap sakit lah. Caranya gimana? Dibelai. Itu pukulan tidak menyakitkan. Sayang jangan gitu dong. Sambil dibelai kepalanya. Didoakan. Pundaknya dirangkul. Jangan gitu dong sayang. Dipeluk. Itu. Islam tuh keren banget. Jadi gak ada sebenarnya KDRT, agamanya apa Islam? Oh Islam mengajarkan KDRT. Gak ada bos. Islam tuh gak pernah ngajarin KDRT. Siapa yang ngajarin KDRT? Gak ada. Islam tuh gak pernah ngajarin KDRT. Nabi itu pernah, kalau bahasa kita, dipermalukan sama Aisyah. Emang ya ada. Buka hadis Bukhari. One day, Nabi punya istri. Nama istrinya namanya Sofiyah. Sofiyah itu Yahudi, mantan Yahudi ya, dulunya Yahudi, cerdas, pinter banget. Luar biasa cantiknya. Sampai-sampai tuh Nabi
pernah one day ngajakin Sofia jalan-jalan. Sebelum naik unta tuh Nabi mempersilahkan paha beliau jadi anak tangga supaya Sofia mudah naik ke atas ontanya. Jadi Nabi sering touring, liburan pacaran sama Sofia. Sofia nih, saya saking sukanya sama figur Sofia sampai-sampai saya jadiin anak saya yang pertama namanya Sofia. Cerdas, cekatan, cantik jelita. Dulunya orang Yahudi terus masuk Islam. Setelah masuk Islam sangat cinta sama Nabi. Satu statement Sofia yang paling kentara itu, waktu sebelum aku masuk Islam, tidak ada di muka bumi yang paling aku benci kecuali Muhammad. Setelah aku masuk Islam, tidak ada orang yang paling aku cintai di muka bumi kecuali Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pelajaran pertama teman-teman, kalau teman-teman besok qadarullah setelah menikah Allah karuniakan anak segera dengan izin Allah, cari nama yang di kepala antum tuh ini kayaknya saya banget nih. Siapa? Figur-figur sahabat. Saya pengen namain anaknya Umar, Utsman, Ali, Tolha, itu yang laki-laki misalkan ya. Yang perempuan Fatimah, Khadijah. Aduh Ustaz, pasaran oh mungkin secara nama pasaran Khadijah, tapi secara kisah itu bukan kisah pasaran. Walaupun anak kita besok tidak seperti Khadijah yang diceritakan Rasul, karena itu istri beliau yang sangat mulia, tapi setidaknya anak kita mudah-mudahan jadi seperti Khadijah. Tadi saya sampai mana sebelum ini? Sampai ini ya, KDRT ya. Sampai pernah dipermalukan by the way. Jadi ceritanya gini. Sofia, Nabi itu kan punya istri kan 11, totalnya 11. Cuman karena meninggal jadi 9 kan. Totalnya tapi 11. Nabi SAW, beliau punya jatah. Hari ini di Aisyah, hari ini di Sofia, hari ini di Ummu Salamah, hari ini di siapa misalkan Hafsah anaknya Umar dan seterusnya. Waktu itu lagi jatahnya Aisyah. Nabi nginep dong di rumahnya Aisyah. Datang Abu Bakar, datang Umar, datang sahabat-sahabat yang lain. Abu Bakar nggak ada deh, lebih tepatnya Abu Bakar nggak ada. Waktu itu adanya ya para sahabat-sahabat gitulah. Nggak lama datang Sofia ya kan. Namanya Sofia kan juga cinta banget sama Nabi. Pengen ngasih sesuatu sama Nabi. Akhirnya Sofia masak. Di sebuah nampan dengan masakan terbaik, rempah-rempah spesial kalau bahasa kita. Dibawa dengan tangannya yang anggun, Sofia berjalan dari rumahnya menuju ke rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu jatahnya kedapatan di Aisyah. Sampai Aisyah, tok tok tok, assalamualaikum. Aisyah tahu, oh wanita ini. Dibukain pintu, habis itu dibawakan nampan. Wahai Rasulullah, udah makan belum? Ini ya, jangan lupa makan ya. Ini saya dibawain. Aisyah ngeliat tuh cemburu. Rasul lagi ada tamu para sahabat. Nampan yang dibawain Sofia dilempar sama Aisyah. Digini. Puing. Sampai nampannya terjungkir semuanya tertumpah. Rasul ngelihat senyum. Rasul bilang sama sahabat. Gharat ummukum. Tenang, ibu kalian lagi cemburu. Udah kayak gitu doang. Rasul gak bilang, Aisyah, istri kurang ajar ya. Gak pernah. Coba bayangin deh, antum di posisi Nabi, kira-kira antum mau ngapain sama istri antum? Bisa. Kamu begitu ya. Mulai besok pulang ke tempat ibumu lagi. Mungkin kalau kita bisa kayak gitu. Rasul enggak. Rasul tersenyum, sahabat tuh kayak bingung gitu loh. Aduh kan awkward banget ya. Kalau kita lagi tamu, dia malah berantem kan awkward banget ya. Kayak ini apa sih? Elah pakai berantem depan gua lagi. Maksudnya kayak ya kamu kalau mau berantem nantilah. Kalau saya udah pulang kan kita kayak gitu. Sahabat tuh awkward. Lah kok Aisyah marah? Rasul senyum terus bilang, tenang aja, gorot ummukum. Ibu kalian Aisyah lagi cemburu biasa. Tenang lagi, duduk terus dibersihin. Aisyah masuk ke dalam, Sofia kamu pulang ya. Akhirnya Sofia diantar pulang sama Rasul. Teman-teman, ini buat laki-laki yang sekarang di kepalanya udah pengen, wah berarti poligami. Udah mikirnya gini loh teman-teman. Catat baik-baik, Rasul punya istri 9. Setiap istrinya diberikan rumah satu-satu, dikasih pembantu satu-satu, dikasih unta rahilatan satu-satu.
Unta rahilah harganya satu ekor minimal 1 miliar rupiah. Mananya antum nih yang berencana laki-laki poligami, lihat poligaminya Rasul. Ngasih rumah satu-satu, kasih pembantu satu-satu, kasih onta rohilah satu-satu. Antum kalau mau poligami berarti beliin rumah satu-satu, beliin Alphard satu-satu. Kalau belum mampu, wah masih jauh berarti. Nabi kayak gitu. Jadi Nabi itu orang kaya ya. Nabi itu orang kaya tapi sederhana sikapnya. Nabi itu kaya. Kayanya tuh bukan kaya biasa ya. Kaya banget. Apalagi pas habis nikah sama Khadijah. Khadijah itu dalam kitab 11 biografi istri Nabi. Ini kitab saya rekomendasiin banget buat perempuan terutama. Beli deh kitabnya di Tokopedia. Iklan deh Tokopedia. Beli deh kitabnya di mana aja, marketplace gitu ya. Judul kitabnya tuh biografi istri-istri Nabi. Biografi istri-istri Nabi. Wah, saya pas baca kitab itu tuh jadi pengen namain anak Sofia, jadi pengen besok kalau punya yang ketiga kalau perempuan lagi namain Khadijah. Itu istri-istri Nabi itu hebat-hebat. Yang paling tajir, for your information, Khadijah. Sampai itu di kisahan begini ya. Khadijah, orang kayanya Mekah. Kalau satu Mekah, orang kayanya dikumpulin, hartanya ditimbang di timbangan yang satu. Khadijah sendirian aja di timbangan satunya, niscaya lebih berat kekayaannya Khadijah walaupun satu orang. Allahu Akbar. Pertanyaannya, wanita dalam Islam boleh jadi orang yang berkarya enggak? Boleh. Khadijah tuh berkarya, punya perdagangan. Dagangnya tuh enggak ecek-ecek lagi. Ekspor impor teman-teman. Khadijah tuh dagangnya ekspor impor sampai ke negeri Syam, Palestina. Dari Mekah ke Palestina udah 1450 km. Ke Yaman. Khadijah. Jadi wanita tuh boleh gak sih berkarya? Boleh banget. Apalagi sekarang. Wanita tuh bisa jualan tanpa harus keluar rumah. Dengan cara apa? Jempol. Tinggal beli paket data. Pakai wifi. Upload. Pakai WhatsApp bisnis. WhatsApp bisnis kan bisa dicantumin katalog. Taruh katalognya. Tas, upload. Jangan lupa ya, ready stock ini barangnya gini. Jangan lupa di order. Swipe up ke atas. Boleh. Wanita boleh kok. Khadijah orang terkaya. Menikahnya sama Rasulullah. Rasul menjadi orang terkaya kota Makkah. Punya kambing tuh ribuan. Ini Rasulullah ya, punya kambing tuh ribuan. Datang sahabat. Dia masih belum masuk Islam sih, orang kafir gitu. Muhammad, minta domba. Dia orang sengak banget kalau baca hadis tuh, emang sengak banget dia. Maksudnya, Muhammad minta domba. Tapi Rasul menghadapinya dengan slow, dengan santun banget. Sini. Kamu mau domba? Itu coba lihat. Di tengah dua gunung. Gunung yang besar, di tengah-tengah, teman-teman. Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, tengah-tengahnya itu kan ada ya, tengah-tengahnya ya. Itu semua di tengah-tengah antara dua gunung itu, dombanya Rasulullah sebanyak itu. Muhammad, minta domba. Ini orang kafir nih, tengil banget. Datang ke Nabi dideketin, kamu mau domba itu, ambil aja. Nabi itu bilang ambil aja. Gak bilang ambil semua ya, suruh ambil aja. Sama Arab Badui itu diambil semua apa yang ada di antara dua gunung besar itu. Domba ribuan diambil semua. Tidak disisakan satu ekor pun buat Rasulullah SAW. Nih, makasih ya Muhammad. Diambil semua dibawa pulang. Sampai kampungnya, wahai kaumku sini kumpul. Nih, satu orang dapat satu domba. Dari mana kamu dapat? Ini aku dikasih sama Muhammad. Sesungguhnya Muhammad memberikan sesuatu kepadaku seperti orang yang tidak takut miskin. Masuk kalian semuanya ke agama Muhammad. Satu kampung masuk Islam semuanya. Allahu Akbar. Kalau kita, Mas, sepatunya bagus. Mas kan udah punya 10. Aku mau dikasih 1. Ya udah pilih aja. Adik kita kebetulan dia tahu barang-barang branded. Dia milih sepatu yang paling limited edition baru kita beli 1 minggu yang lalu.
Ini ya mas, dalam hati langsung, dikasih hati ngerogot jantung. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, itu kita kan. Kita punya 10, diminta 1 kayak udah berat banget. Rasul sama sekali enggak. Saking apa? Orang tuh kalau udahlah ambil semuanya. Saking apa? Saking kayanya teman-teman. Ya enggak sih? Kalau orang kaya kayak punya tabungannya triliunan, minta dong 1 miliar. Cuma 1 miliar. Pertanyaan kan kayak gitu. Lah orang tabungannya triliunan, minta dong kak, jalokmu piro, sayuto. Ya cuma 1 juta doang, nggak 100 juta. Itu orang kaya, itu Rasulullah. Jadi Rasul itu orang kaya, tapi sifatnya sederhana. Itu Rasulullah. Jadi nggak ada KDRT. Hilang, suami ini nggak boleh ngilang. Suami kalau ada masalah sama istrinya, jangan pergi ke diskotik, jangan pergi karaoke, jangan pergi ke tempat-tempat maksiat. Belajar dari Ali bin Abi Thalib, Ali itu pernah ada masalah keres sedikit sama Fatimah. Fatimah juga wanita yang keren. Saking ngefansnya saya sama Fatimah, saya jadiin nama anak kedua saya Laika Fatimah Haas. Ada Fatimahnya karena di kepala saya itu Fatimah, perempuan yang anggun, putri kesayangan Nabi. Ya pokoknya besok teman-teman saran doang lah. Teman-teman besok kalau punya anak kasih nama lah. Nama laki-laki yang kira-kira teman-teman tahu kisahnya, ini laki-laki keren gitu. Perempuan-perempuan yang keren gitu. Perempuan yang bagus. Maryam, Asia, Aisyah, Fatimah, Khadijah, Hafsah. Ini nama wanita-wanita keren. Hilang, laki-laki itu kalau ada masalah, jangan menghilang, mencari tempat maksiat. Tapi berkunjunglah ke masjid. Ali pernah ada masalah sama Fatimah. Terus Rasul kan datang. Wah Rasul tuh tahu banget ya. Ini anak saya mukanya beda, pasti ada masalah. Ini Ali gak ada. Rasul nanyanya juga keren. Kemana anak pamanmu? Rasul tuh nggak nanya, Fatimah kemana suamimu? Nggak nanya suamimu, enggak. Dalam riwayat Rasul tuh bilangnya, kemana anak pamanmu? Rasul tuh menjaga, oh putriku kayaknya lagi ada masalah nih sama suaminya. Itu nggak tahu, tadi dia pergi lagi ada masalah. Akhirnya Rasul tahu Ali bin Abi Thalib suaminya Fatimah kalau ada masalah tuh nggak mungkin dugem. Gak mungkin karaoke, gak mungkin ke tempat maksiat, ngebir, ngebaks, ngeganja, nyimeng, gak mungkin. Rasul tahu kemana Ali. Akhirnya Rasul datang ke Masjid Nabawi, Ali lagi tidur di atas debu atau di atas tanah. Terus Rasul bilang, kum ya Aba Turab, bangun ya wahai bapaknya tanah. Akhirnya gelar Ali salah satunya adalah Abu Turab, bapaknya tanah. Karena panggilan Nabi yang tadi. Kenapa kamu begini. Oh ya gak apa-apa, perempuan mah santai, nanti juga kembali lagi. Akhirnya Ali kembali dengan hati yang tenang, Fatimah pun juga memaafkan. Jadilah suami dan istri, kalau ada masalah tuh jangan ngilang, kabur. Karena ada loh laki-laki tuh kayak punya masalah sampai, udah ya pintu dibanting, jebler. Gak pulang 8 hari 8 malam. Istri juga sama, pulangin. Aku mau pulang gitu. Ya elah biasa aja. Sabar sayang, maafin aku ya. Kan prinsipnya Abu Darda sama Ummu Darda. Nah teman-teman nih, ini Abu Darda sama Ummu Darda. Ini juga salah satu orang yang terkenal. Jadi Abu Dardanya itu doyan ibadah, jarang marah. Ummu Darda mau ngeluh. Yang mikir juga lawang suaminya soleh kok ngeluh gimana. Ya begitulah. Akhirnya rumah tangga Abu Darda sama Ummu Darda tuh paling terkenal. Terkenal dengan apa? Gak pernah berantem. Gak pernah crash. Suaminya soalnya siangnya puasa, malamnya tahajud. Coba mau berantem di mana gitu. Gak ada berantem-beranteman nih. Rumah tangganya Ummu Darda sama Abu Darda. Ini keren banget nih rumah tangganya beliau. Nanti baca di dalam kitab Ashabur Rasul kisahnya Abu Darda. Di antaranya Abu Darda tuh orangnya penyabar. Kalau siang puasa, kalau malam tahajud, kalau di medan jihad udah kayak singa yang siap menerkam buas kepada musuh-musuhnya. Itu Abu Darda. Yang terakhir, jangan laki-laki juga jangan bermaksiat kepada Allah. Bermaksiat itu kayak ninggalin sholat. Ini laki-laki jaga banget sholatnya. Laki-laki yang patuh sama syariat. Ya kalau bahasa kita mah ya bisa diandalkan lah jadi seorang ayah gitu. Jadi anaknya kalau ngelihat,
Oh ayahku subuh di mana? Oh ayahku subuh mah di masjid. Ini ayah subuh di mana ayah? Subuh masih tidur. Wah nggak suami able banget. Buat perempuan boleh nih dijadikan cantuman dalam kriteria. Yakni jadikan kriteria antum wahai wanita muslimah laki-laki kalau datang tanya ke takmir masjid di dekat rumahnya. Pak, ini laki-laki kok ada ya yang mau ngelamar saya datang ke rumah. Katanya sih mau ngelamar. Bapak tahu nggak laki-laki ini? Oh ini mas saya kenal. Ini mas Fulan. Pak kalau subuh dia di mana pak? Oh dia mah kalau subuh mau azin masjid dia. Oh udah langsung terima tuh orang. Kalau subuhnya di masjid terima. Subuhnya di mana? Dia mah jangankan subuh Jumatan yang seminggu sekali nggak pernah kelihatan. Kalau begitu kata takmirnya, ya sudah pertanda untuk di blacklist dari calon suami. Karena Jumatan nggak pernah kelihatan, sholat 5 waktu nggak pernah kelihatan, sholat setahun sekali Idul Fitri nggak pernah kelihatan, udah nggak usah.